Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Julita, NIM 204210148, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, angkatan tahun 2021 dari kelas 1E. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila, sila kedua dalam kehidupan masyarakat. Arti Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila cantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat yang telah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila tunjuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mampu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah ke dalam bentuk suatu apapun. Mau tidak mau, Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menghargai hak setiap warga dan menolak kreasialisme. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Butir sila kedua, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tegang rasa. 4. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan 8. Yaitu merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Implementasi sila kedua dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak serta menghormati kepunyaan atau milik, seperti harta, sifat, dan karakter orang lain. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula, manusia dapat mempergiat hubungan sosial seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih itu pula, orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain. 3. Mengembangkan sikap tegang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Harusnya dalam bertingkah laku, baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri. Bila mana kita tidak senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap tegang rasa juga dapat kita wujudkan dalam toleransi dalam beragama. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu, butir ini setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung hak dan kewajiban. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik.